Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara terhadap Undang-Undang Dasar pada Rabu 22 September 2021 di ruang sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, DPR yang diwakili oleh anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Undang-Undang Pertahanan Negara telah menjelaskan lingkup ancaman lebih luas dibandingkan dengan apa yang didalilkan oleh para pemohon. Hal itu karena Undang-Undang Pertahanan Negara tidak hanya mengatur lingkup ancaman militer dan non-militer, melainkan juga ancaman yang bersifat multidimensional yang dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain imigran gelap, bahaya narkotika, dan lain sebagainya. Habibur Rahman juga mengatakan pengelolaan sumber daya nasional dengan hanya mengandalkan sumber daya manusia saja akan mengakibatkan kemunduran pengelolaan pertahanan nasional. Hal ini karena kemajuan teknologi menyebabkan praktik pertahanan nasional tidak cukup dipenuhi dari sumber daya manusia saja, melainkan perlu sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Dengan demikian, permohonan para pemohon justru akan melemahkan sistem pertahanan nasional dan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan yang sama, pemerintah yang diwakili oleh Bambang Eko mengatakan tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengatur secara spesifik tentang ancaman. Perumusan norma ancaman dalam pasal 4 Undang-Undang tersebut merupakan open legal policy, yaitu kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembuat undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang dimohonkan oleh para pemohon. Bambang juga mengatakan penjelasan umum undang-undang tersebut sejalan dengan kelompok yang berpandangan partikularistik relatif, yang memandang persoalan HAM di samping masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Karena berlakunya ketentuan internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan yang tertanam dalam budaya bangsa Indonesia. Panji Irawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.